Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدعة والضلالة ومن النار اللهم آمين ويا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak kepada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya setiap orang pasti ingin mendapatkan akhir kehidupan yang bahagia, yakni masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun takwa ini adalah merupakan bagian yang nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Bahwasanya bagi orang bertakwa ini di sisi Allah lah mereka akan mendapatkan surga dan berbagai macam kenikmatan yang ada. Maka selama
kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa hidup, upayakan kesempatan yang ada ini kita gunakan untuk bisa menjadikan kita sebagai orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khatib mengajak kita sekalian, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang tentunya tidak ada satupun di antara kita yang bisa menghitung berapa jumlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Yang hal ini juga Allah firmankan, Allah kabarkan kepada kita seluruh hambanya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak ada satu pun di antara kalian yang bisa menghitung jumlah nikmat tersebut. Maka sudah layak bagi kita selaku hamba yang lemah. Dan sebagai Allah firmankan, ya ayyuhan nas antum lil fuqara ila Allah innallaha ghaniyyun hamid. Wahai manusia, kalian semua senantiasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Mulia, Allah Maha Kaya. Maka tatkala kita tidak bisa menghitung jumlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, pantas bagi kita dan bahkan wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian hari Jumat yang mulia ini, mari kita senantiasa untuk memperbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu balasan selawat tersebut sebagaimana kita bersabda, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang dia berselawat kepada satu kali, maka Allah akan membalas selawat kepada orang tadi sebanyak 10 kali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari ini kita ada di bulan Dzulqa'dah, tepatnya tanggal 20 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Yang mana bulan ini, bulan Dzulqa'dah ini adalah di antara bulan-bulan yang Allah muliakan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini dengan hitungan waktu 1 tahun ada 12 bulan. Dari antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Bagaimana Allah firmankan, inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Bahwasanya jumlah bilangan tatkala Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 4 bulan. Ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan yang Allah muliakan. Firman Allah ini dijelaskan pada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan kepada kita, as-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Di antaranya 4 bulan, di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan yang Allah muliakan. Salah satu mutawaliyatun, 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab. 1 bulan Rajab terpisah antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Dan hari ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, yang bulan ini adalah salah satu bulan yang Allah muliakan. Dan dikatakan oleh Imam Qatadah rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan bahwasanya perbuatan kebaikan yang dilakukan di bulan haram ini, di antara bulan haram yang ada di Dzulqa'dah ini, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding bulan yang lainnya. Begitu pun keburukan, kezaliman. Tatkala dilakukan di bulan yang Allah muliakan, maka kezaliman tadi lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kezaliman di bulan yang lain pun sama besarnya, tetapi ketika dilakukan di bulan haram, maka itu nilainya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita selaku muslim, yang semua kita harus sepakat bahwasanya rujukan kita dalam hidup, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat kesempatan yang Allah berikan kepada kita di bulan yang mulia ini, kebaikan yang kita lakukan, yang di bulan lain kita lakukan biasa saja atau kecil, di bulan ini kita lakukan nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia kita kadang-kadang semangat untuk melakukan kebaikan tersebut. Namun kita sebagai muslim
perlu melihat apakah kita dalam beramal begitu saja. Yang penting niat kita baik, kita beramal sudah itu saja? Tentu tidak. Karena tentunya tujuan Allah Subhanahu wa taala menyuruh mengutus para rasul kepada umatnya adalah bagaimana Rasul tadi diberikan tugas untuk memberikan informasi, memberikan ajaran kepada para umat tadi bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang, tidak semua kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, "Ma baqiya shay'un yuqarribuni minal jannah wa yub'idu minan nar illa qad buyyina lakum." Tidaklah aku tinggalkan sedikit pun apa-apa yang menjadikan manusia itu dekat ke surga dan jauh dari neraka kecuali telah aku jelaskan kepada umatku ini. Kalau seperti itu kondisinya, berarti semua amalan yang kita lakukan harus kita cocokkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dalam memberitakannya. Maka penting bagi kita seorang muslim bila beramal itu tidak hanya sekadar untuk niat yang baik saja. Tatkala Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mendapati sekelompok orang yang sudah berkumpul dalam suatu majlis zikir waktu itu, dan membaca kalimat-kalimat thayyibah, kalimat tasbih di sana. Tapi sahabat ini melihat bahwasanya di sana ada praktek yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Belum menegur jamaah tadi. Dan beliau mengatakan betapa banyak orang menghadiri kebaikan tetapi mereka tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Beliau mengatakan sahabat yang mulia ini betapa banyak orang meraih kebaikan tetapi orang tadi tidak mendapat kebaikan sama sekali. Dan nanti di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah nanti ada ibadah haji, ibadah kurban. Dalam haji Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Udhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik kalian. Tata cara ibadah haji kalian ambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua kita. Ibadah kurban pun seperti itu. Tidak bisa kita berkurban dengan binatang yang tidak disahkan oleh syariat kita. Misal berkurban dengan ayam atau berkurban binatang lain yang bukan bagian dari binatang yang diperbolehkan untuk kurban di hari Idul Adha nanti. Maka penting bagi kita untuk senantiasa melihat niat baik kita itu menjadi fondasi awal. Tetapi kita melihat apakah yang kita lakukan bentuknya seperti apa yang Rasul sampaikan pada kita. Dan bagi kita juga mewanti-wanti kepada kita selaku umatnya agar senantiasa beramal ini mencocoki dengan apa yang beliau ajarkan kepada kita. Dalam suatu hadis yang masyhur tentang kaum muslimin, beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang dia beramal suatu amalan yang amalan tadi tidak ada contoh dari Rasul, maka amal tersebut Allah tidak terima. Yang seperti ini menjadi perhatian sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat kaum muslimin waktu itu berkumpul membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, tetapi beliau tegur dan memberikan suatu kalimat betapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi tidak sama sekali mereka mendapatkannya. Dan konteks hari ini informasi begitu luas kita dapatkan. Kemampuan kita untuk menelaah suatu informasi dan keinginan untuk belajar tafaqquh fiddin, mempelajari agama semakin tipis. Maka tentunya di zaman sekarang ini banyak kaum muslimin yang mereka dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan bagaimana tuntunan Nabi kita Muhammad SAW dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat penting bagi kita untuk memperhatikan
pondasi-pondasi dan kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pondasi selain kita perhatikan bagaimana contoh Nabi kita Muhammad SAW, yang paling penting adalah bagaimana kita mengikhlaskan ibadah yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bagaimana menjadikan amal yang kita lakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana minkum yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dan barang siapa di antara kalian yang mereka hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka beramalah yang soleh, kemudian janganlah dia berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir memberikan tafsir ayat ini bahwasanya amal soleh tadi adalah mengerjakan sesuatu yang amalan tadi bersesuaian dengan contoh Nabi kita Muhammad SAW, tidak menyelisihinya. Dan perbuatan syirik tadi, kata beliau rahmatullah wasyah, bahwasanya kita beramal, beribadah kepada Allah, kita senantiasa mengikhlaskan amalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi dua poin inilah yang menjadi pondasi kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita arahkan ibadah yang kita lakukan selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian kita juga harus melihat amal yang kita lakukan apakah betul bersumber sebagaimana yang Rasul ajarkan kepada kita atau tidak. Karena kalau tidak, maka syarat yang kedua itu menjadi pembatal amal kita. Nanti Nabi berkata, Nabi bersabda, barang siapa yang dia beramal dan amal yang kita lakukan tidak ada contoh dari Nabi kita Muhammad SAW, maka amal tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asal muslimin, usin nafsi wa iyyakum bi taqwa faqad fazal muttaqun. Pondasi dua tadi, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal yang kita lakukan bersesuaian dengan apa yang Rasul ajarkan kepada kita. Harus kita pegang erat-erat di dalam kita menggunakan kesempatan yang Allah berikan. Di antara di bulan yang mulia ini, bulan Dzulqa'dah, yang mana kebaikan yang kita lakukan, sekiranya kebaikan tadi kita lakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sesuai dengan apa yang Rasul perintah, yang Rasul ajarkan kepada kita, tentunya pahala tadi nilainya, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di hari raya Kurban, karena sebagian kaum muslimin di dalam berkurban itu yang diperhatikan bukan masalah ikhlasnya. Dan berkurban itu yang dia tampilkan adalah bagaimana pujian orang kepada diri dia. Sehingga hal ini menyelisih dari dua pondasi tadi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal kurban, Allah berfirman, la yanalallahu luhumha wala dimauha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidaklah yang sampai kepada Allah dari binatang kurban itu daging dan darah dari kurban kita,
Tetapi yang sampai kepada Allah dari takwa kita. Tetapi kita dalam berkurban kadang-kadang yang kita lihat berapa jumlah atau berapa besar hewan yang kita kurbankan, berapa mahal hewan yang kita kurbankan. Dan suatu kondisi ada suatu cerita 5 atau 6 tahun ke belakang, salah satu kaum muslimin ketika dia berkurban, dia menyerahkan hewan kurbannya ketika semua peserta kurban telah menyerahkan kurban-kurbannya kepada panitia. Melihat mana yang paling besar. Tujuannya itu. Akhirnya orang ini beli kurban yang paling besar dan paling mahal. Tentunya dia dapat oleh dia itu pujian dari warga bahwasanya orangnya masya Allah. Kurban binatang yang paling besar. Tapi di awal dia ada salah niat dalam berkurban ini. Cari binatang yang paling besar. Di akhir-akhir ketika orang mau selesai penutupan panitia, penutupan penyerahan hewan kurban ditutup, baru dia nyerah. Melihat semua yang kurban itu bagaimana. Dan ini adalah bagian dari penyakit yang kadang kita terhinggapi, beribadah kepada Allah tidak berdasarkan dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita mengotori ibadah kita tidak kepada Allah, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bersabda, ana syuraka 'ani syirk. Allah mengatakan bahwasanya Allah tidak butuh perserikatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila amalan asyraka fihi ghairi. Barang siapa yang dia melakukan suatu amalan yang di dalam berbuat amalan tadi ada persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya taraktuhu wa syirkahu, Allah meninggalkan amalan tersebut dan juga yang berserikat dengan dia. Allah enggak terima ibadah yang diberikan dengan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap semoga di bulan yang mulia ini Allah berikan kepada kita taufik untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat fondasi yang kita harus pegang teguh, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia adalah kita melihat bagaimana tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati al hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba 'amalan yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
غير المغضوب عليهم ولا